اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un At-Tafsiriyah, dan kita sudah membahas sampai pada hadis yang kelima. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah, sesungguhnya Allah, khalaqar rahmata, menciptakan rahmat, yauma khalaqaha, pada hari Allah menciptakannya, mi'ata rahmatin, 100 rahmat, fa amsaka, lalu Allah menahan, indahu, di hadapannya, tis'an wa tis'ina rahmatan, 99 rahmat, wa arsala, dan Allah melepas fi khalqihi, pada makhluknya, kullihim, semuanya, rahmatan wahidatan, 1 rahmat. Falau, maka andai, ya'lamu, mengetahui, al-kafir, orang kafir, bikulli, dengan semua, alladhi indallah, yang ada di hadapan Allah, minar rahmati, berupa rahmat, lam yai'as, tidak akan putus asa, minal jannati, dari surga. Walau, dan andai, ya'lamu, mengetahui, al-mu'min, orang yang beriman, bikulli, dengan semua, alladhi indallah, yang ada di hadapan Allah, minal adabi, dari siksa, lam ya'man, dia tidak akan merasa aman, minan nari, dari api neraka. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan rahmat dan Allah menciptakan azab. Rahmat kebalikan dari adab. Nah, rahmat yang Allah ciptakan itu ada mi'ah, 100. 100 ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah betul-betul 100 atau maksudnya adalah banyak? Karena dalam bahasa Arab sering digunakan angka 70 untuk menunjukkan banyak, 100 untuk menunjukkan banyak, 700 untuk menunjukkan banyak, 500 untuk menunjukkan banyak, 40 juga untuk menunjukkan banyak. Nah, maka sebagian ulama berpendapat 100 ini maksudnya adalah banyak, tidak betul-betul 100. Nah, sebagian lain mengatakan 100 ini betul-betul 100 karena terbukti di sini ada angka 99 plus 1. 99 plus 1 berarti apa? 100. Maka betul-betul ada 100 bagian rahmat. Yang 1 dibagi-bagi untuk seluruh alam semesta, yang 99 nanti diberikan kepada ahli surga. Karena itu Allah memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama Rahman, sifat yang kedua Rahim. Rahman ini rahmat untuk seluruh makhluk. Maka yang 1 tadi dibagi-bagi untuk semua makhluk. Semuanya kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang Rahim, rahmat khusus untuk orang-orang beriman, nah ini lebih banyak, tapi nanti diberikan oleh Allah ketika di akhirat atau di surga. Karena itu hadis ini kalau mau kita kasih judul, yaitu qaulu rabbina, perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hadis ini menjelaskan kata-kata Ar-Rahmanir Rahim yang diambil dari kata-kata rahmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah? Kuncinya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama."
Ar-Rahimun, orang-orang yang kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Irhamu, sayangilah man fil ardi, siapapun yang ada di bumi, yarhamkum, pasti akan menyayangi kalian, man fis sama, zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Nah, maka supaya kita dapat rahmat Allah, kita harus rahmat kepada semua makhluk. Ada semut lewat, jangan dibunuh. Ini berarti kita tidak punya rahmat sama semut ini. Apa salahnya semut kamu bunuh? Kecuali kalau semut itu mengganggu. Ya. Kemarin saya lihat laptop saya, ketika saya buka ini penuh dengan semut, Pak. Nggak tahu ini kenapa kok banyak semutnya. Ya. Karena laptop ini sering dipakai mainan anak-anak saya. Nah, mungkin sambil makan makanan, kemudian sambil main laptop ini, akhirnya makanannya ada yang jatuh, sehingga jadi dirubung semut. Nah, ini semut kalau nggak saya matikan bisa bahaya, karena kalau masuk ke mesin dalamnya, ini bisa menggerogoti bagian dalamnya, bisa rusak. Nah, maka terpaksa saya matikan. Nggak ada masalah begini. Yang bisa saya tiup, yang nggak bisa dibunuh. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau semut tanpa salah tiba-tiba dibunuh, ini berarti kita nggak punya rahmat. Rasulullah SAW mengajarkan kita rahmat kepada binatang-binatang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, Ra'aitum ra'atan himyariyah. Saya melihat seorang wanita dari Himyar, ini orang Yaman, sauda tawilah, yang dia hitam dan tinggi. Tu'adzab fi hirrah, disiksa gara-gara kucing. Rabatatha, yang diikat, falam tut'imha walam tasqiha, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Nah, ini berarti menghasung kita untuk kasih sayang kepada binatang. Hadis riwayat Muslim. Kalau nggak kasih sayang kepada binatang, tidak dikasih makan minum sampai mati, maka kita berdosa masuk ke dalam neraka. Apapun hewan kita kasih makan ada pahalanya. Karena itu kalau panjenengan makan banteng, itu durinya itu jangan dibuang, tapi kasihkan kepada kucing, ada pahalanya. Yang mengatakan begitu bukan saya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, fi kulli dzati kabidin harra, setiap binatang yang bernyawa yang kita kasih makan, ajrun, ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nasi nggak habis sampai basi, jangan dibuang, kasihkan ayam, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berterima kasih kepada tetangga saya yang punya ayam. Gara-gara ada ayam, maka saya nggak bingung untuk buang nasi yang tidak habis. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini namanya diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang banyak, tapi pendapat yang populer adalah dia Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman ini adalah nama ketika dia sudah masuk Islam, diganti oleh Nabi dari nama Abdu Syamsin. Abdu Syamsin hambanya matahari. Nah, oleh Nabi diganti, enggak, kamu Abdurrahman, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran, termasuk sunnah Nabi adalah mengganti al-ismal qabiha, nama yang jelek. Karena adalah Nabi yughayyiru, mengganti al-ismal qabih, nama yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Faedah yang kedua, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai orang kafir mengetahui semua rahmat Allah, maka dia tidak akan putus asa untuk dapat masuk surga. Padahal orang kafir nggak mungkin masuk surga. Tapi ini untuk menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking besarnya rahmat Allah sampai orang kafir yang tidak berhak masuk surga melihat besarnya rahmat Allah sampai dia mengharap sesuatu yang semestinya dia tidak bisa dia dapatkan. Itu saking besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya kalau orang beriman mengetahui semua siksa Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan merasa aman dari neraka. Artinya dosa-dosa kecil pun dia pasti akan takut untuk melakukan. Tapi kenapa kita ini manusia ini seringkali atau kadang-kadang melakukan dosa-dosa? Kenapa?
karena kita tidak mengetahui semua besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi marilah kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana sifat orang beriman melihat dosa-dosanya. Kata Ibnu Mas'ud, al-mu'min yara dhunubah, orang-orang beriman itu melihat dosa-dosanya ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seolah-olah dia duduk di bawah satu gunung, yakhafu ayyaqa alaih, yang dia khawatir kalau gunung itu jatuh menimpa dia. Sementara orang-orang kafir, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat saja, marra ala anfih, yang mampir di hidungnya. Nah, digusah sebentar aja udah pergi, artinya dia remehkan dosa. Nah, orang beriman tidak meremehkan dosa. Dia anggap dosa itu besar meskipun dosanya dosa kecil. Dosa kecil tetap dianggap besar karena besarnya siksa Allah Subhanahu wa taala atau karena agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha dzakarat, bahwasanya dia menyebutkan qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Seayat-seayat. Yuqatti'u, beliau memotong-motong qiraatahu, bacaannya itu ayatan seayat, ayatan seayat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan, Sami'tu Ahmad yaqul, saya mendengar Imam Ahmad mengatakan, al-qiraatul qadimah, bacaan yang lama adalah Maliki Yaumiddin. Maksudnya ma-nya panjang, tidak pendek seperti riwayat yang sebelumnya tadi, Maliki Yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah cara Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah. Dan ini kata para ulama tidak hanya surat Al-Fatihah, semua surat sama. Cara membacanya adalah seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti. Meskipun antara ayat satu dengan ayat setelahnya ada sambungannya, tapi kalau sudah akhir ayat maka sunnahnya adalah berhenti. Tapi ini masalah khilafiyah memang. Imam Baihaqi mengatakan meskipun ayatnya masih sambung, kalau itu sudah akhir ayat maka berhenti. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau ayatnya sambung maka hendaklah dilanjutkan. Kalimatnya sambung maka hendaklah dilanjutkan. Saya kasih contoh yang paling jelas bahwasanya ada ayat yang sambung tetapi sudah selesai satu ayat. Nanti silahkan lihat pada surat As-Saffat ayat 151-152. Ala ketahuilah innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, min ifkihim, dari sebab dusta mereka, la yaqulun, mereka mengatakan waladallah, Allah melahirkan anak. Nah, la yaqulun ini sambung dengan waladallah. Karena la yaqulun mereka berkata apa? Berkata waladallah, Allah melahirkan anak. Sehingga kata-kata waladallah ini ucapan dari orang-orang kafir yang disebutkan pada ayat sebelumnya itu. Maka ini adalah sambungan. Tetapi karena ini sudah akhir ayat, maka sunnahnya kata Imam Baihaqi berhenti. La yaqulun berhenti. Nah, ulama yang lain mengatakan enggak, sambung. Kenapa? Karena ini masih berkaitan. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat Imam Baihaqi bahwa sunnahnya tetap kita berhenti. Meskipun lanjut juga tidak dosa, tapi lebih utama berhenti. Kenapa? Karena di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim ini juga sambung dengan Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahim ini sambung dengan Maliki Yaumiddin. Karena ini semuanya sifat Allah. Segala puji hanya milik Allah. Siapa sih Allah itu? Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih nyambung kalimatnya. Tapi meskipun demikian Nabi putus di situ. Kenapa? Sudah akhir ayat, sudah akhir ayat. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi SAW yang terakhir wafatnya.
Yang pertama wafatnya Saudah, yang terakhir wafatnya Ummu Salamah. Yang pertama dinikahi Nabi Khadijah, yang terakhir dinikahi Nabi Maimunah. Kemudian Ummu Salamah ini termasuk istri Nabi yang sangat-sangat cerdas sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha. Faedah yang kedua, ayat ini Ar-Rahmanir Rahim seandainya disambung dengan Malik Yaumiddin, maka karena ini mim ketemu dengan mim, maka boleh dibaca dengan idgham. Perhatikan prakteknya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini idgham namanya ya. Mim pertama masuk kepada mim yang kedua. Boleh begitu, boleh juga biasa. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh ya. Maka silahkan pilih dua-duanya qiraah mutawatirah. Kalau saya kadang-kadang membaca Ar-Rahim Maliki sengaja supaya orang pada tahu boleh membaca seperti itu. Faedah yang ketiga, dalam hadis ini ada dua bacaan. Pertama Maliki pendek, yang kedua Maliki panjang. Dan ini semuanya qiraah mutawatirah. Yang dimaksud qiraah qadimah, bacaan yang dulu, maksudnya orang-orang dulu itu sering membacanya dengan bacaan panjang Maliki. Tapi kemudian belakangan bacaan yang pendek menjadi populer. Jadi kadang-kadang satu bacaan itu populer di masa tertentu, kemudian pada masa tertentu yang populer bacaan yang lain. Saya kasih contoh, misalnya sekarang ini kita membaca Quran dengan qiraah Asim. Qiraah Asim dulu tidak populer, Pak. Kapan populernya qiraah Asim? Ketika ada khilafah Utsmaniyah. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ya kan? Kalau melihat apa sejarah khilafah itu. Nah, mulai khilafah yang terakhir, khilafah Utsmaniyah, itu baru qiraah Asim ini jadi populer. Dulu-dulu orang nggak kenal qiraah Asim. Rata-rata membaca qiraahnya Imam Nafi' dan yang lain-lain. Ya. Tapi qiraah Asim tidak populer. Nah, kenapa qiraah Asim menjadi populer? Kata guru saya, Syekh Hamid Al-Bukhari, karena qiraah Asim ini paling gampang untuk lidahnya orang-orang ajam seperti kita yang non-Arab. Khilafah Utsmaniyah ini menyebarkan kerajaannya atau kekuasaannya ke negara-negara non-Arab. Nah, kalau mereka mau mengajarkan kepada orang Jawa misalnya qiraah Nafi atau qiraah riwayat Waras, itu susahnya bukan main. Nah, bagi orang Indonesia dan yang lain-lainnya paling cocok qiraah Asim, mudah diucapkan. Dan memang itu betul teori tersebut, karena kalau kita bandingkan Quran qiraah Asim dengan Quran qiraah Abu Amr misalnya, pasti Anda akan merasa qiraah Abu Amr ini banyak rumitnya. Ada kaidah, kemudian ada pengecualian. Pengecualiannya kadang-kadang lebih dari 3, kecuali ini, susah. Tapi kalau qiraah Asim hampir tidak ada pengecualian. Maka kaidahnya sudah baku. Pokoknya kalau begini dibaca begini, begini dibaca begini. Nggak ada pengecualian. Kalaupun ada sangat sedikit sekali dalam qiraah Asim. Karena itu silahkan dipilih Maliki atau Maliki, dua-duanya boleh. Dan boleh kita rakaat pertama membaca Maliki, rakaat kedua membaca Maliki. Maka menggabungkan antar bacaan Quran, qiraah satu dengan qiraah yang lain tidak masalah. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Kata Imam Nawawi, tidak boleh membaca Quran dengan bacaan campuran apabila masih satu kali bacaan. Demikian juga kalau satu kali sholat, nah, maka jangan dicampur-campur. Qiraah satu saja lempeng, Asim saja, Ibnu Katsir saja. Tapi Ibnu Jazari mengatakan boleh menggabungkan antar dua qiraat, meskipun dalam satu kali kita membaca Quran, yang penting tidak merubah makna. Nah, maka seandainya ya ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita baca dengan qiraah Asim, tiba-tiba ayat keempat kita baca dengan qiraah Nafi', Maliki Yaumiddin, ini qiraah Nafi' seperti ini pendek begini, nggak ada masalah. Karena apa? Semuanya adalah ayat-ayat Quran, semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat Ibnu Jazari ini lebih bagus berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang qiraah yang bermacam-macam ini? Beliau mengatakan, "Iqra'u ma tayassara minha." Quran diturunkan dengan 7 logat,
maka bacalah apapun yang mudah darinya. Apapun yang mudah, maka nggak ada masalah kita pilih bacaan manapun juga. Tidak harus melazimi qiraah Asim atau melazimi qiraah Nafi dan sebagainya. Adapun munculnya, kenapa ada muncul qiraah Asim, muncul qiraah Nafi di masa Nabi padahal tidak ada qiraah-qiraah kayak begitu? Itu sejarahnya seperti mazhab fikih. Di masa sahabat Nabi nggak ada fikih Syafi'i, fikih Hambali, nggak ada. Tapi setelah Imam Syafi'i punya murid yang banyak, akhirnya muridnya menyebarkan ilmunya beliau ini, maka muncul namanya mazhab Syafi'i. Demikian juga Imam Ahmad punya murid yang banyak, muridnya punya murid lagi terus, sehingga fikihnya Imam Ahmad dibukukan, maka muncul mazhab Hambali. Maka sekarang ini kita hidup di masa akhir, kita sudah kenal dengan 4 mazhab fikih, dan kita sudah kenal dengan 10 qiraah Quran yang semuanya mutawatirah. Itu sebabnya karena itu ada ulama ahli qiraat di Madinah, dia mengajarkan qiraah yang dia pilih. Saya punya guru qiraah banyak, tapi saya pilih baca Qurannya seperti ini. Nah, kemudian dia memilih bacaan Quran yang seperti itu, kemudian punya murid yang banyak. Akhirnya bacaan ini diriwayatkan kepada orang-orang yang lain. Akhirnya menjadi qiraah Nafi. Ya. Qiraahnya berdasarkan pengajaran dari Imam Nafi. Nah, nanti di Basrah ada ulama yang lain, Abu Amr namanya. Dia mengajarkan qiraah, maka disebut qiraah Abu Amr. Kemudian qiraah Asim, ini orang Kufah ini. Nah, di Kufah dia mengajarkan satu qiraah. Kemudian karena gurunya namanya Asim, akhirnya dikenal menjadi qiraah Asim. Nah, sehingga menggabungkan antar qiraat ini tidak ada masalah, karena semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW. Adapun melazimi satu bacaan ini hanya untuk mempermudah saja, tidak ada masalah. Karena itu fikih, mazhab fikih juga begitu. Nggak harus kita ikut mazhab fikih Syafi'i tertentu, nggak harus begitu ya. Kalau kita sudah paham apa itu Quran, apa itu hadis, kemudian sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, maksudnya Quran ini begini, maksudnya hadis itu begini, ya sudah kita ikuti penjelasan dari guru kita tadi sudah cukup, nggak ada masalah. Tidak harus apa mengikuti mazhab tertentu. Kita lanjutkan. Ini berarti kalau dikasih judul apa ini? Qiraatu kaifa qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran. Bab yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqbidullahu, Allah akan menggenggam al-ardha, bumi, wa yatwi, dan akan melipat as-samawati, langit-langit, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, anal malik, saya inilah raja. Aina mulukul ardi, di mana raja-raja bumi. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis bicara tentang kondisi besok di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya dengan mengatakan anal malik, saya ini raja untuk semua raja. Dulu di bumi ada raja-raja, ada presiden-presiden, sekarang mana ada? Nggak ada semuanya. Maka ayat ini menafsirkan kata-kata maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan, yaitu di akhirat, karena sudah tidak ada raja lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini semakna dengan ayat Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Surat Al-Ghafir ayat 16. Milik siapa kerajaan di hari itu, yaitu di akhirat? Hanya milik Allah yang maha asa, yang maha pemaksa. Pemaksa maksudnya kalau menghendaki sesuatu tidak akan bisa ditolak. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah menggenggam bumi. Menggenggam itu bagaimana? Semua kita sudah paham apa itu menggenggam. Ada barang kita pegang begini, ini namanya apa? Menggenggam. Maka tafsirkanlah kata-kata yakbidu dengan menggenggam, jangan diubah-ubah. Kalau mentakwil-takwil, menggenggam itu maksudnya begini begitu, nah itu bukan teorinya para sahabat Nabi dalam menafsirkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan menggenggam, kita mengatakan menggenggam.
Adapun bagaimana Allah menggenggam itu tidak boleh ditanyakan karena itu perkara yang gaib. Kalau manusia menggenggam, caranya adalah dengan mengepalkan tangannya. Ini namanya menggenggam. Tapi kalau Allah bagaimana menggenggam, jangan tanya. Yang jelas Allah itu adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ini kaidah tentang Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah menggenggam, titik. Ini menggenggamnya bagaimana? Jangan ditanyakan. Kalau menanyakan itu berarti memaksakan perkara yang kita tidak paham. Perkara gaib kita paksakan, padahal kita nggak pernah melihat barang yang gaib tersebut. Allah saja kamu belum pernah melihat, kemudian kamu menafsirkan bagaimana Allah menggenggam, nggak mungkin. Orang Badui yang tidak pernah melihat buku, itu kalau dikatakan buku itu punya wajah, nggak paham. Tapi orang-orang yang sudah biasa baca buku paham. Oh, maksudnya wajahnya buku itu, depannya itu, sampulnya itu. Dia bisa membayangkan bagaimana wajah buku karena dia sudah pernah melihat buku. Nah, orang-orang Badui yang nggak pernah melihat buku, mereka diberitahu kepada mereka ada wajah bagi buku, nggak akan bisa bayangkan. Buku saja nggak tahu, bagaimana membayangkan wajahnya buku. Nah, demikian juga Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan. Bagaimana dibayangkan? Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dibayangkan. Termasuk di sini yamin, ya, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah punya tangan kanan. Jangan ditakwil-takwilkan. Karena sebagian orang mentakwilkan tangan kanan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Nah, takwil sifat seperti ini bukan tafsiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 generasi salaf, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, semuanya tidak ada yang mentakwilkan sifat. Kapan muncul takwilan sifat-sifat Allah itu? Generasi akhir. Kelompoknya Asy'ariyin, madhab Asy'ari. Nah, maka madhab Asy'ari dalam bab akidah, dalam bab mentakwilkan sifat-sifat Allah ini salah karena tidak sesuai dengan sikapnya para salafus saleh. Mari kita ikuti para salafus saleh. Ya. Dikatakan yaminihi, tangan kanannya, kita terjemahkan tangan kanannya. Jadi besok di akhirat langit-langit 7 itu semuanya akan dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Tangan kanannya Allah bagaimana? Jangan ditanyakan. Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah tidak seperti kita. Maka jangan mengatakan tangan kanan Allah itu adalah anggota tubuhnya Allah. Nggak boleh. Karena anggota tubuh itu untuk kita manusia. Allah tidak yatajazza, tidak terbagi-bagi seperti manusia gitu. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Qala Ali bin Abi Thalib. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Irtahalat, pergi dunia mudbiratan, membelakang. Wartahalat, dan pergi al-akhiratu, akhirat itu muqbilatan, datang. Walikulli, dan untuk masing-masing wahidatin, satu minhuma, dari keduanya, banun, ada putra-putra. Fakunu, maka jadilah kalian min abna'il akhirah, termasuk dari putra-putra akhirat. Wala takunu, dan jangan menjadi min abna'id dunya, dari putra-putra dunia. Fa innal yauma, karena sesungguhnya hari ini, amalun, adanya hanya amal. Wala hisaba, tidak ada hisab. Wa ghadan, adapun besok yaitu di akhirat, hisabun, adanya hisab. Wala amalun, tapi sudah tidak ada amal lagi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mu'alliqan, secara mu'allaq atau mu'allaqan, ya. Boleh dibaca mu'alliqan, berarti Imam Bukhari yang memu'allaqkan. Boleh dibaca mu'allaqan, berarti riwayatnya yang mu'allaq, bisighati jazmin, dengan sighat yang pasti, yaitu kata-kata qala. Ini pasti karena dikatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan. Jadi pasti yang mengatakan itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya apa sih? Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq dengan sighat jazm. Apa maksudnya ini? Jadi gini, Pak. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis itu biasanya pakai sanad. Saya mendengar dari guru saya dari gurunya, terus sampai Ali, sampai Nabi. Nah, ketika dia tidak menyebutkan sanadnya tapi langsung mengatakan qala Aliyun, berkata Ali, ini disebut sebagai apa? Mu'allaq. Nah, riwayat yang mu'allaq karena sanadnya putus, itu hukum asalnya dia dhaif.
Tapi khusus riwayatnya Imam Bukhari, ketika dia meriwayatkan secara mu'allaq yang sanadnya putus ini, kalau sighatnya jazm maka itu pasti sahih. Jadi ketika dia mengatakan qala Aliyun, ya, sanadnya meskipun nggak disebut, tapi kalau diteliti di kitab yang lain akan ketemu sanadnya sahih. Nah, maka semua yang ada dalam Sahih Bukhari kalau sudah ada sighat jazmnya, meskipun tidak ada sanadnya, itu dipastikan pasti apa? Sahih. Sudah dijamin oleh Imam Bukhari pasti sahih. Jadi ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang betul-betul pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maksud ucapan Ali ini adalah bahwasanya semakin lama dunia ini akan semakin pergi. Artinya usianya semakin mendekati ajalnya, akan mendekati kiamat. Sementara akhirat itu sebaliknya, semakin lama akan semakin dekat. Karena kalau dunia sudah habis, maka yang datang adalah akhirat. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ada manusia yang cari atau memburu dunia, ada yang memburu akhirat. Nah, beliau katakan, burulah akhirat, jangan memburu dunia. Karena kalau kita memburu dunia, nanti kita mati, dunia itu tidak akan berguna sama sekali. Dunia hanya berguna ketika kita masih hidup. Bahkan tolong perhatikan uang, ya. Uang itu tidak ada gunanya kecuali kalau kita lepas. Kalau uang ada di kita malah nggak ada gunanya. Antum kantongi uang 100.000, ada gunanya nggak? Nggak ada. Kapan berguna? Kalau dilepas. Beli bensin, nah, dilepas, ada gunanya kita dapat bensin. Beli makan, ada gunanya kita jadi kenyang. Makanya ada seorang Arab Badui mengatakan, bi'sa sahib anta. Sejelek-jelek teman adalah kamu wahai uang. Mana fakta illa idza dhahabta. Kamu uang ini tidak akan berguna kecuali kalau kamu pergi. Kalau kamu nggak pergi maka nggak ada gunanya. Hanya di kantong nggak ada gunanya. Kalau sudah pergi baru apa? Ada gunanya. Ya. Itu sejelek-jelek teman kata dia. Nah, maka kata Ali bin Abi Thalib di sini, carilah akhirat dan jangan memburu dunia. Kemudian beliau mengatakan, di hari ini di dunia adanya amal, tidak ada hisab. Tapi besok di akhirat sebaliknya, adanya hisab, tidak ada amal lagi. Maka riwayat ini maksudnya adalah untuk menjelaskan kalimat apa? Yaumiddin, ya, hari pembalasan. Hari pembalasan maksudnya akhirat. Di akhirat sudah tidak ada lagi amalan. Saya tampilkan satu ayat yang menunjukkan bahwa di akhirat sudah tidak ada lagi amalan. Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 84, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Pada hari itu di akhirat kami membangkitkan seorang saksi dari setiap umat, yaitu nabinya. Tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru. Kemudian tidak diizinkan orang-orang kafir untuk menyampaikan udzur. Wala hum yusta'tabun. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi perintah atau amalan di akhirat. Wala hum, dan tidaklah mereka yusta'tabun, disuruh untuk tobat, enggak ada lagi. Ini ditafsirkan oleh Imam Baghawi, tidaklah mereka itu disuruh untuk kembali ke dunia untuk tobat kemudian supaya nanti masuk surga, enggak mungkin. Karena kalau masih ada perintah seperti itu, berarti akhirat itu bukan yaumiddin, tapi yaumul amal kalau begitu. Padahal Allah sudah menyebutnya dengan yaumuddin, hari pembalasan. Berarti adanya pembalasan saja, sudah nggak ada lagi amal. Sehingga mereka merengek-rengek kepada Allah, ya Allah, kami sudah sadar sekarang, tolong balikkan ke dunia lagi, nanti kami akan iman kepada Engkau. Allah tidak menggubris mereka, nggak bisa. Ya. Ini sudah hari pembalasan, bukan hari amal lagi. Nggak ada lagi amalan di akhirat, adanya hanya pembalasan saja. Maka mudah-mudahan semua kita diberi balasan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tapi dengan cara di dunia kita termasuk apa? Abna'il akhirah, menjadi putra-putra akhirat sebagaimana diperintahkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib ini sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Sampai ada satu buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasai dengan judul Khasa'is Ali, kekhususan atau keistimewaan Imam Ali bin Abi Thalib. Gara-gara buku ini Imam Nasai dituduh dia orang Syiah
karena dia mengalu-alukan Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau nulis ini karena beliau tinggal di Syam, di mana orang-orang Syam waktu itu mencela-cela dan mencaci-caci Ali bin Abi Thalib. Nah, dia pingin orang itu sadar bahwasanya Ali itu orang istimewa. Kenapa kamu cela-cela? Dia adalah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah khulafaur rasyidin. Dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah orang yang termasuk yang pertama-tama masuk surga. Bahkan anak kecil yang pertama masuk Islam. Anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Khususiahnya sangat banyak sekali. Nah, maka di sini dia menulis kitab Khosais Ali bukan karena dia orang Syiah, tetapi karena membela Ali yang dicela-cela oleh orang-orang Syam. Nah, salah satu kekhususan Imam Ali adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah, ya, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin berbisik-bisik kepada Nabi, mengadukan satu masalah kalian kepada Nabi, maka dahulukan sebelum itu untuk bersedekah. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Turun ayat ini, Sayyidina Ali pas ada masalah pengen ketemu dengan Nabi. Akhirnya dia sedekah. Setelah sedekah kemudian dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin menyampaikan satu masalah dan tadi saya sudah sedekah." Setelah Sayyidina Ali mengamalkan ayat 12 ini, kemudian turun ayat berikutnya, "Aasfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Yang ayat ini menghapus perintah tadi. Jadi antara ayat 12 dengan ayat 13 ini turunnya tidak lama. Maka yang baru melakukan hanya satu orang saja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis itu sudah nggak ada lagi yang melakukan. Kenapa? Karena sudah dihapus ayatnya, perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk khususiyah Ali. Sehingga kita katakan satu-satunya orang yang pernah mengamalkan ayat 12 surat Mujadilah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar nggak pernah, Umar nggak pernah, Utsman nggak pernah. Meskipun tiga orang ini tetap lebih utama daripada Sayyidina Ali. Karena urutannya adalah Abu Bakar paling utama, Umar berikutnya, Utsman berikutnya, Ali yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Abdullah bin Zubairi radhiyallahu anhuma qala lamma tatkala waqafa, berhenti atau berdiri, ya, waqafa itu boleh diartikan wukuf, berhenti atau berdiri. Az-Zubairu, Zubair, yaumal Jamal, pada hari perang Jamal, da'ani, dia memanggil saya, anaknya. Faqumtu, maka saya berdiri, ila jambihi, di sampingnya. Faja'ala, maka beliau berbuat, yusini, mewasiati saya, bidainihi, hutangnya. Wa yaqulu, dia mengatakan, ya bunayyi, boleh dibaca bunayyi, boleh dibaca bunayya. Wahai anakku, in ajazta, jika engkau lemah anhu, dari hutang itu, fi syai'in, dalam sesuatu hal, fasta'in, maka mintalah tolong, alaihi, kepadanya, maulaya, kepada penolong saya, kepada maula saya. Qala, dia mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma daraitu, saya tidak tahu, ma arada, apa yang dia maksud, hatta qultu, sehingga saya bertanya, ya abah, wahai bapak, man maulaka, siapa penolong anda itu? Qala, beliau mengatakan, Allah, Allah itu penolong saya. Qala, Abdullah mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma waqa'tu, tidaklah saya terjerumus, fi kurbatin, pada suatu kesusahan, min dainihi, dari hutang bapak tadi, illa qultu, kecuali saya berkata, ya maula Zubair, wahai penolongnya Zubair, ikdi anhu dainahu, lunasilah untuknya hutangnya. Fayaqdihi, lalu Allah pun melunasi hutang dia tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ini bercerita tentang Zubair, sahabat Nabi SAW, yang dia merupakan suami bagi Asma. Asma itu kakaknya Aisyah, lebih tua 10 tahun. Nah, dinikahi oleh Zubair. Zubair termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Waktu itu terjadi perang Jamal. Jamal itu artinya onta. Kenapa perang ini disebut perang Jamal? Karena waktu itu perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah, istri Nabi SAW.
Aisyah naik onta yang harganya 400 juta. Nah, maka ontanya terkenal sehingga disebut sebagai apa? Yaumul Jamal, hari perang Jamal, di mana Aisyah naik onta. Orang-orang berperang terus melingkari onta yang ditunggangi oleh Aisyah sampai akhirnya ontanya terkena panah, maka ontanya jatuh. Begitu jatuh, maka kelompoknya Aisyah ini jadi kalah semuanya. Nah, Zubair waktu itu bergabung dengan kelompoknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tidak usah saya bahas panjang lebar kenapa terjadi perang di antara dua kubu sahabat Nabi. Intinya hanya karena ada yang mengadu domba. Intinya itu. Tapi detailnya tidak usah kita bahas di sini. Intinya adalah ada yang mengadu domba. Tapi kelompok Sayyidina Ali itu adalah kelompok yang lebih mendekati kebenaran. Kelompoknya Aisyah, Zubair dan sebagainya ini kelompok yang bisa dikatakan salah ijtihad sehingga mereka terjadi peperangan dengan Sayyidina Ali. Nah, pada waktu itu Zubair merasa ini tampaknya saya akan mati. Dan ternyata betul Zubair mati pada saat perang tersebut. Maka kadang-kadang orang itu mau mati itu Allah kasih semacam sinyal ya, kamu itu akan mati. Nah, dia merasa akan mati. Maka dia panggil anaknya, wahai anakku, utang saya ini banyak sekali. Dan dia utangnya banyak bukan karena suka ngutang, bukan Pak, tapi karena dia orang terpercaya, sehingga sering ada orang nitipkan uang kepada dia. Zaman dulu kan belum ada bank kan, nah, maka nitipnya kepada orang-orang yang terpercaya. Nah, Zubair ini kalau dititipi uang, dia mengatakan saya nggak mau, karena uang itu susah untuk menyimpannya. Saya maunya uang kamu titipkan ke saya gunakan untuk beli tanah. Nah, nanti kalau kamu pas butuh uang, saya kasih uang, tapi saya jual tanah saya dulu. Nah, sehingga aman untuk menjaganya, ya, tidak susah, karena tanah dicuri kan susah, tapi kalau uang dicuri gampang. Nah, akhirnya banyak yang dia itu nitipkan uangnya kepada Zubair, tapi kemudian dibelikan tanah oleh Zubair sehingga tanahnya sangat banyak sekali tersebar di mana-mana, tapi itu adalah utangan milik orang-orang itu. Nah, itu maksudnya utangnya adalah itu. Nah, maka karena hutangnya banyak, dia mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, anaknya, wahai Abdullah, saya punya utang banyak, nanti kalau saya mati, kamu yang melunasi. Kalau kamu nggak mampu, maka mintalah tolong kepada penolong saya. Maka ditanya oleh anaknya, siapa penolong kamu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dia menyebut Allah sebagai maulaya, penolong saya. Istilah seperti ini benar atau tidak? Benar, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat apa? Surat Muhammad ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir tidak punya maula, tidak punya penolong. Nah, maka menyebut Allah sebagai maula, ya, penolong saya, ini istilah yang benar sesuai ayat Quran surat Muhammad ayat 11, tidak ada masalah. Maka kalau berdoa boleh, ya, mengatakan ya maulaya, boleh, sesuai dengan apa? Ayat tadi. Dan ini doa yang dibaca oleh Abdullah bin Zubair. Ya maula Zubair, wahai penolongnya Zubair, iqdi anhu daina, tolong ini hutangnya Zubair ini Anda lunasi. Akhirnya betul-betul dibantu oleh Allah, dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa dipraktekkan. Kita punya masalah apapun yang berat, panggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, resapi bahwasanya Allah itu penolong kita. Ya maulaya, wahai penolong saya. Nah, kalau hati kita berdoa dengan merasapi betul-betul, insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu kunci doa mustajab itu kalau kita doanya dengan meresapi apa yang kita baca dalam doa tadi. Rasulullah bersabda, "Ud'u Allah, doalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah," dalam keadaan meyakini dikabulkan doa. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doanya orang yang hatinya lalai dan main-main. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Kemudian Zubair ini termasuk contoh yang bagus bagi orang-orang yang punya keluarga besar. Karena Zubair ini kalau kita lihat biografinya, istrinya 4, anaknya 18. Istrinya 4, salah satunya adalah Asma, kakaknya Aisyah. Masih ada 3 istri lagi. Kemudian dari 4 istri ini lahir
9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 9 tambah 9 berarti 18. Jadi rata-rata satu istrinya melahirkan anak 4 atau anak 5. Nah, totalnya 18. Dari 18 anak ini yang paling disukai oleh Zubair adalah ini, Abdullah bin Zubair. Dan memang dia seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sampai ada istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Artinya Abdullah yang 4. Salah satunya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas ahli tafsir, Abdullah bin Umar ahli hadis, Abdullah bin Zubair ahli jihad, ahli perang, Abdullah bin Amr ahli ibadah. Ini semuanya Abdullah yang usianya setara dan semuanya ulama-ulama di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau dia yang paling disukai oleh bapaknya dan disuruh untuk melunasi utang-utang beliau. Nah, maka hadis ini kalau mau kita kasih judul, apa judulnya ini? Pada surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Makanya pesannya tadi, ista'in alaihi maulaya. Minta tolonglah kepada penolong saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan minta tolong hanya kepada Allah ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billahi." Kalau kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang manfaat untuk kamu. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah supaya bisa mendapatkan hal itu. Wala ta'jiz. Dan jangan merasa lemah atau loyo. Kenapa tidak boleh merasa lemah? Karena kita punya Allah. Jadi meskipun kita lemah tapi tidak boleh merasa lemah. Kenapa? Kita punya maula, kita punya penolong. Kenapa kamu merasa lemah? Punya penolong kok merasa lemah? Kalau nggak ada penolongnya itu baru merasa lemah. Tapi ketika ada penolong, kenapa merasa lemah? Dan penolongnya ini zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nggak boleh kita merasa lemah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dan derajatnya hasan. Hadis berikutnya, ini cukup panjang ya. Maka karena waktu yang sudah membatasi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah hadis yang ke-10 kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil